An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau bercerita, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-salati, jika dikumandangkan azan untuk salat, adbar syaitan, berpalinglah syaitan. Setan kalau mendengar suara adzan berpaling. Walahu dhuratun, kalau manusia membuang angin, jadi dia lari, berpaling, lari ke birit-birit, itu syaitan. Di saat mendengar suara adzan ke birit-birit, sampai ke tempat yang sangat jauh, sampai tidak mendengar adzan lagi. Sebab adzan ini ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diperdengarkan adzan kecuali hamba pilihan Allah. Dan iblis, syaitan, musuh Allah, tidak diberi kesempatan syaitan untuk mendengar. Saya dengar suara adzan, dia terbirit-birit sampai keluar angin, sampai dia tidak bisa mendengar suara adzan itu lagi. Jika berhenti, balik lagi mau menggoda manusia. Idza thuwiba, begitu juga idza thuwib, para ulama mengatakan thuwib di sini adalah uqim, didirikan untuk salat. Mendengar iqamat juga begitu, kebirit-birit sampai terdengar keluar suara. Suara buang angin. Suara buang angin begitu kerasnya sampai tidak mendengar adzan lagi, karena memang tidak diperkenankan untuk mendengar seruan adzan. Fa'idha qudiya akbal, kalau sudah selesai adzan atau iqamat tadi, datang lagi ganggu. Hatta yaqtir, sehingga akan memberikan lintasan-lintasan bainal insani, di antara manusia, masuk di hati manusia, wa qalbihi, jadi antara dia, maksudnya memang memberi waswas di dalam hati seorang hamba. Kalau sudah selesai adzan, selesai iqamat, baru setan memberikan waswas. Wa yaqulu, lalu berkata, udkur kada wa kada wa kada. Di dalam salat itu setan membisikkan, ingat tokomu, ingat mobil barumu, ingat utangmu, ingat macam-macam. Nah, ini setan yang menggoda itu. Hatta la yadri, sampai orang tersebut tidak ngerti, atsalatan shalla am arba'atan. Kadang sampai orang itu enggak sadar dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Dari satu hadis ini bisa diambil banyak hukum, diantaranya hukum adzan nanti seperti apa, ini pembahasan khusus. Kemudian hukum mendengar adzan seperti apa. Hukum mendengar adzan adalah sunnah. Hukum adzan adalah sunnah bagi kaum pria. Setiap kali waktu sholat, setiap waktu sholat disunnahkan untuk adzan bagi kaum pria. Tidak ada adzan bagi kaum wanita. Ya, bagi wanita ada iqamat, tapi tidak ada adzan. Adzan hanya untuk kaum pria. Dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Kemudian mendengar adzan hukumnya juga sunnah. Jika ada ancaman siapa yang mendengar suara adzan lalu tidak mendengar, akan dituangkan timah panas di neraka di telinganya. Para ulama tidak menganggap ini sebagai hadis yang benar, sehingga kalau tidak mendengar adzan tidak sampai derajat haram. Yang wajib adalah mendengar dalam arti menyambut untuk bisa melaksanakan sholat. Akan tapi yang jelas mendengar adzan sebuah keutamaan, maka kalau ada adzan jangan ngomong. Dikhawatirkan kita dengan omongan kita ini adalah seperti, mohon maaf, anginnya syaitan. Sehingga dengan omongan kita lalu tidak mendengar adzan, menjadi keras hati kita, disuarakan dzikir, dikumandangkan adzan, lalu hati kita tidak mendengar, kuping kita tidak mendengar, lalu hati kita mendengar. Maka disunnahkan kalau mendengar suara adzan, kita mengikuti adzan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kecuali dalam hayya 'alatain, dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Mendengar adzan hukumnya sunnah dan bukan sebuah kewajiban, sunnah. Dan akan menjadi sunnah
dan kita hendaknya menjawabnya adalah jika azan memenuhi syarat juga, yaitu salah azannya tidak lahan, bacaannya benar. Kalau azannya panjang sampai meliuk-liuk, tanyakan ahli tajwid, mat paling banyak itu berapa sih? Kalau ahli tajwid mengatakan nggak sah, berarti azannya sudah tidak sunnah untuk didengar. Maksudnya kita tidak perlu kita menyibukkan diri untuk itu, sebab ada azan sampai 20 menit. Azan 20 menit. Yang tukang azan bukan orang ngerti ilmu fikih azan, tapi ilmu juara azan. Ini problem ini. Gara-gara suaranya bagus masuk juara azan, wah tukang azan. Azan meliuk-liuk. Enggak tahu mat apa itu. Mat ular namanya. Tanyakan kepada ahli tajwid, bukan. Adakah mat sepanjang itu? Ayo yang ngerti tajwid, yang kata yang ngerti qiraah asyrah. Mana? Bacaan sepanjang itu mana ada? Ini pembahasan yang baru dihadirkan. Di suara yang bagus. Dan jangan terlalu panjang azan tersebut. Suara yang indah didengar, jangan bikin ngantuk. Ini kamu ya azan ngajak tidur, apalagi azan subuh. Belum bangun benar suruh azan, musibah. Azan yang suaranya anda sauta. Sayyidina Bilal suaranya lantang bagus. Bukan lantang tok bikin orang kaget, tapi suaranya bagus, indah. Dan jangan terlalu panjang azan. Ada fikih azan nanti. Mat paling panjang 6 harokat. Ada dinukil dari Syarah Bahjah dari Syekh Zakaria Al-Ansari, ada nukil dari sebagian qurra, nukil akan tapi pendapat lemah, nggak apa-apa dipakai untuk membenarkan tukang azan paling panjang 14 harokat. Nggak tahu Bapak Allah hitung. Itu pun pendapat lemah. Kalau keluar daripada bacaan-bacaan itu namanya lahan, sehingga kesunahan mendengar adzan menjadi sibukkanlah dirimu dengan zikir sendiri. Sebab kadang-kadang nunggu SMA dengar suara adzan yang nggak benar. Pengaji pelajaran agama itu cuma 40 menit. Baru ustadznya masuk assalamualaikum dengar adzan 20 menit. Wah, itu pasti anak-anak SMA itu, anak-anak SMP, anak-anak sekolah senang. Adzan panjang adzannya ini. Sebab kalau tidak ada adzan panjang-panjang nanti suruh baca Al-Qur'annya sampai saya nanti. Sebab pada takut suruh baca Al-Qur'an kan. Ini adzan. Baik. Ini adalah fikih adzan ringkas, insyaallah ada bahasan masalah adzan. Kemudian setelah itu di situ adalah tentang bagaimana setan itu di saat mendengar suara adzan mereka kebirit-birit keluar. Dan tidak bisa mendengar suara adzan sebab tidak ada adzan itu terdengar oleh sesuatu kecuali akan menyaksikan nanti di akhirat. Maka tukang adzan itu pahalanya gede. Tukang adzan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada tembok mendengar kecuali jadi saksi di akhirat. Tidak ada pepohonan mendengar kecuali akan bersaksi nanti di akhirat. Dan setan tidak boleh bersaksi. Makanya setan dibuat tidak dengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dibuat dia itu ketakutan dan begitu tersiksa terus menjadi setan setiap hari. Makanya jangan berkawan sama setan. Setan itu tersiksa mendengar suara adzan, tersiksa mendengar kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tersiksa mendengar alam, tersiksa.